Baiklah saudara-saudara, sampai ketemu dalam perkuliahan kali ini melalui perekaman video yang merupakan salah satu metode perkuliahan di samping metode lain seperti misalnya tatap maya melalui Microsoft Teams yang kemarin sudah kita lakukan. Juga bahan-bahan sudah kita share di LMS ya, baik PPT maupun mungkin nanti ada bahan-bahan lain ya. Jadi saya di perekaman kali ini tidak menampilkan PPT karena sudah kita share di LMS, silahkan dibuka ya. Baiklah, untuk kali ini kita akan melanjutkan materi kuliah yang lalu sudah kita mulai tentang hak kekayaan intelektual, yaitu khususnya yang sudah kita mulai adalah tentang hak merek ya, sebagai salah satu hak kekayaan intelektual di samping hak-hak yang lain. Ada hak paten, hak cipta, juga merek ya, rahasia dagang, desain industri, tata letak sirkuit terpadu dan lain-lain ya. Yang penting saudara perlu tekankan lagi bahwa hak merek itu ya untuk saat ini sesuai dengan perkembangannya sejak tahun 92 dengan pengaturan Undang-Undang 1992 yang merupakan perubahan sistem hak ya, pendaftaran ya, dari sistem sebelumnya yang diatur di Undang-Undang Nomor 2161 yang tadinya berlaku sistem pendaftaran deklaratif ya, bahwa hak dan perlindungan hukum didasarkan pada pemakaian pertama, jadi bukan mendasarkan pada pendaftaran. Sedangkan sejak Undang-Undang 1992 itu berlaku sistem konstitutif atau face to file ya, sehingga dasar hak dan perlindungan hukum atas merek itu didasarkan atas pendaftaran. Jadi barang siapa yang mendaftarkan pertama kali maka dia dianggap sebagai pemilik dan dilindungi ya, tentu sepanjang tidak ada bukti sebaliknya. Dan sistem demikian itu berlaku terus hingga sekarang ya, baik adanya perubahan-perubahan undang-undang merek ya, yang sudah beberapa kali dilakukan namun tidak merubah sistem ini ya. Jadi sampai sekarang masih menggunakan sistem konstitutif, baik pada saat ada perubahan Undang-Undang 1497 ya, atau diganti dengan Undang-Undang 15 2001 ya tentang merek, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Jadi ada penegasan bahwa undang-undang merek saat ini ditegaskan termasuk juga mengatur tentang hak indikasi geografis ya. Juga di samping itu sebenarnya ada juga perubahan ya sedikit ya, sehubungan dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya tentang Cipta Kerja. Mungkin sudah pernah ada yang membuka ya. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja itu kalau kita lihat memang isinya itu merubah sekian jumlah ya, beberapa undang-undang, banyak sekali. Sekalipun judulnya itu tentang Cipta Kerja tapi isinya merubah sekian banyak ya, kurang lebih 70 sampai 80 undang-undang kalau tidak salah itu ya yang dirubah. Itu salah satunya adalah undang-undang merek ya. Nanti kalau mau buka-buka silahkan di pasal 108 ya, Undang-Undang 11 2020 itu isinya merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis ya. Jadi itu kemarin kaitan dengan pengertian-pengertian sudah kita jelaskan, termasuk bahwa pengaturan merek ke dalam undang-undang yang terakhir ini yang berlaku saat ini 20/2016 ini memang ada perubahan sedikit kaitan dengan perkembangan merek ya yang bisa didaftarkan, itu antara yang dimasukkannya suara ya, yang kemarin sudah kita sebut ya, di samping tanda-tanda atau simbol-simbol ya yang semula memang sudah diatur yang bisa didaftarkan sebagai merek ya, itu seperti nama, kata ya, susunan kata, huruf, angka, susunan warna ya, lukisan juga atau bentuk 2 dimensi, 3 dimensi, termasuk ada penambahan suara ya saat ini ya, dan hologram atau kombinasi, termasuk logo ya. Di logo itu hal baru ini dimasukkan di dalam undang-undang merek
sebagai suatu tanda yang bisa didaftarkan ya. Hingga saat ini kalau nama-nama perusahaan itu kalau mau mendaftarkan itu masuknya melalui sistem pendaftaran merek, karena untuk nama perusahaan sendiri tidak ada peraturan dan sistem pendaftaran ya. Jadi bisa didaftarkan melalui sistem pendaftaran merek ini ya. Yang tanda-tanda tadi merupakan tanda yang identitas ya, yang berfungsi untuk membedakan apa, membedakan barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa sejenis lainnya ya. Sehingga di sini memang sehubungan dengan fungsi merek tadi, maka suatu tanda yang bisa didaftarkan sebagai merek itu ya syarat utamanya itu terkait dengan fungsi tadi, bahwa tanda itu harus dapat berfungsi membedakan ya. Jadi berfungsi membedakan, mempunyai fungsi daya pembeda ya. Jadi tidak sekedar tanda. Sehingga kalau kemarin sudah kita singgung bahwa ada beberapa tanda yang atau merek yang yang tidak bisa didaftarkan ya, yang tidak dapat didaftarkan itu antara lain kemarin salah satunya adalah sekedar tanda itu tidak mempunyai daya pembeda. Itu seperti contohnya misalnya hanya bulatan telur ya, hanya garis lurus misalnya ya, itu ya tanda juga itu, tapi tidak bisa didaftarkan sebagai merek karena dia tidak mempunyai daya pembeda ya. Jadi itu. Jadi kemarin juga kita jelaskan memang ada beberapa tanda ya yang tidak bisa didaftarkan sebagai merek, di samping hal yang berkait dengan kepentingan umum seperti melanggar, bertentangan dengan ideologi negara, bertentangan dengan undang-undang, moralitas agama, kesusilaan, ketertiban umum dan menyangkut kepentingan umum ya. Juga tidak bisa didaftarkan sebagai merek kalau tanda itu sama dengan atau berkaitan dengan atau hanya menyebut barang dan atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya ya. Jadi sama dengan atau berkaitan dengan produk barang ya, atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Jadi kemarin kita contoh misalnya di Jogja itu ada produk barang makanan yang cukup dikenal namanya bakpia ya. Jadi tidak bisa misalnya seorang produsen bakpia itu mendaftarkan tanda sebagai merek bakpia itu hanya menggunakan kata-kata bakpia ya, karena itu hanya berkaitan dengan produk barang yang akan diberi merek, sehingga itu tidak bisa untuk membedakan ya. Kalau semua bakpia itu diberi merek bakpia kan susah orang memilih ya. Ini bakpia dari produksi mana kan tidak jelas ya, sehingga tidak bisa. Termasuk misalnya kata kopi itu kan berkaitan dengan nama produk barang, tidak bisa kata-kata kopi itu, susunan kata kopi itu didaftarkan sebagai merek kopi. Juga mobil, tidak bisa mobil diberi merek mobil ya, tidak bisa rokok ya, tidak bisa rokok diberi merek rokok ya, karena itu tidak bisa mempunyai daya pembeda ya. Di samping tanda-tanda lain yang tidak bisa didaftarkan seperti memuat unsur yang menyesatkan ya, tentang kualitas, asal usul barang, ukuran, macam dan sebagainya, termasuk tidak sesuai dengan keterangan ya, kualitas, manfaat atau khasiat ya. Jadi seolah dengan merek itu orang sudah begitu saja dengan melihat merek itu terpengaruh bahwa itu mempunyai kualitas tertentu ya, itu tidak boleh kan, mengandung makna itu ya. Kemudian tadi tidak mempunyai daya pembeda ya, atau sudah dimpunyai atau merupakan nama yang dimiliki oleh umum ya, jadi secara umum itu sudah banyak digunakan, seperti misalnya lambang tengkorak. Lambang tengkorak itu sering digunakan sebagai lambang-lambang sebuah organisasi atau komunitas tertentu atau kelompok ya, sering saudara lihat di papan tembok atau tempat-tempat umum
ada kelompok Opapa itu menggunakan lambang tengkorak ya, menunjukkan apa ya, keberadaan suatu komunitas ya, nggak boleh ya, karena itu sudah dimiliki oleh umum ya. Nah, kemudian di samping tidak bisa, ada yang tidak bisa didaftar juga kemungkinan ditolak pendaftarannya ya, terutama yang berkaitan dengan kepentingan privat ya. Ini sekaligus saya akan singgung kaitan dengan, sekalipun undang-undang merek itu berlaku sistem konstitutif hingga sekarang ya, saat ini, sehingga ukuran hak, timbulnya hak dan perlindungan itu dilihat dari pendaftaran, namun memang masih diberikan perlindungan hukum secara terbatas ya kepada merek-merek yang tidak terdaftar ya, mulai sejak perubahan tahun 92 ya. Kita lihat salah satunya ada di ketentuan penolakan pendaftaran ya. Jadi dalam ketentuan penolakan pendaftaran itu dikatakan bahwa permohonan bisa ditolak apabila merek itu mempunyai persamaan pada pokoknya atau sama pada keseluruhannya dengan yang pertama adalah merek terdaftar milik pihak lain ya, yang sudah didaftarkan tentunya ini ya. Ini sebagai konsekuensi sistem konstitutif. Artinya kalau ada orang tahu-tahu mendaftarkan merek ya, yang itu merek itu sama dengan merek terdaftar milik pihak lain ya itu tentu ditolak mestinya ya. Namun di samping itu juga ditolak apabila sama dengan merek terkenal ya, tentu yang poin 2 itu dimaksudkan untuk merek yang tidak terdaftar ya. Artinya ada perintah undang-undang yang memberikan perlindungan hukum kepada merek sekalipun tidak terdaftar itu, agar pejabat pendaftar tidak mendaftar merek-merek yang diajukan ketika itu sama dengan merek terkenal ya. Ini sekalipun tidak terdaftar ya. Jadi merek terkenal milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis ya. Kemarin kata-kata sejenis itu sudah kita jelaskan mengapa ada kata sejenis itu. Perlindungan hukum antar merek itu prinsipnya hanya antar barang sejenis saja ya. Sekalipun ada kemungkinan tertentu, sekalipun tidak sejenis, itu ada perlindungan, itu ada diatur di PP tersendiri. Jadi itu kaitan dengan penolakan pendaftaran yang terkait dengan masih diberikan perlindungan secara terbatas kepada merek tidak terdaftar ya. Ini terkait dengan penolakan pendaftaran. Kemudian ada lagi perlindungan yang juga masih dimuat dalam undang-undang merek, yaitu terkait dengan gugatan pembatalan ya. Kalau kita lihat di ketentuan gugatan pembatalan itu prinsipnya sekalipun gugatan pembatalan itu bisa diajukan oleh pihak yang berkepentingan, itu maksudnya pihak yang berkepentingan adalah pihak yang pemilik merek terdaftar tentu ya. Tetapi di samping itu pemilik merek yang tidak terdaftar itu dapat juga mengajukan pembatalan pendaftaran merek ya. Pemilik merek tidak terdaftar ya, pembatalan ya itu ya. Nah, tapi dengan ketentuan, dengan syarat bahwa yang bersangkutan pada saat itu juga sekaligus mengajukan permohonan pendaftaran ya, pendaftaran ya. Jadi ini bahkan terkait dengan perlindungan merek ini ya, khusus kaitan dengan kemungkinan hak untuk mengajukan gugatan ini diperluas. Semula di awal berlakunya sistem konstitutif itu hanya merek terkenal yang tidak terdaftar yang bisa mengajukan pembatalan, tapi dalam perkembangannya hingga saat terakhir ini saya lihat diperluas malah ya. Jadi termasuk pemilik merek yang tidak terdaftar itu tidak ada syarat terkenal, malah jadi kata-kata terkenalnya dihilangkan. Jadi prinsipnya dalam undang-undang merek itu memang dikenal sistem konstitutif ya, tetapi masih diberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terdaftar, tapi secara terbatas ya, khususnya tadi yang terdapat pada ketentuan penolakan dan ketentuan kaitan dengan pembatalan ya.
Jadi terbatas itu saja ya, terbatas saja. Sedangkan perlindungan lain ya kemungkinan dapat mengajukan upaya-upaya hukum seperti mengajukan gugatan perdata ya, kemudian juga mengadukan secara pidana ya, karena untuk kasus-kasus pidana di bidang HKI umumnya termasuk merek ini masuk delik aduan, jadi harus ada pengaduan ya kalau ingin diproses secara pidana. Yaitu untuk kaitan upaya hukum ini hanya diberikan hak ini, hak upaya hukum perdata maupun pidana ini sesuai dengan sistem konstitutif yang berlaku di Undang-Undang Merek, itu hanya pemilik merek terdaftar saja ya. Jadi gugatan perdata dan pidana ya. Jadi terbatasnya tadi hanya kaitan ketentuan kemungkinan penolakan dan pembatalan ya. Jadi itu. Untuk proses upaya hukumnya tadi baik adanya pembatalan ya, kemungkinan gugatan perdata, itu mekanisme yang dilakukan itu melalui pengadilan niaga. Jadi kompetensi perkara perdata ya, termasuk pembatalan ya, ini kan perdata pembatalan juga aspek perdata ya, ini diatur melalui pengadilan niaga ya. Jadi menjadi kompetensi pengadilan niaga, dan saya kira juga hak bidang HKI lainnya termasuk asipta paten juga demikian melalui pengadilan niaga, termasuk pilot ya, karena memang awal mula dibentuknya peradilan niaga ini ketika lahir undang-undang Perpu tentang kepalitan ya, undang-undang nomor 1 PRP ya, Perpu kepalitan nomor 1 tahun 98 ya, pasca reformasi ya, yang kemudian dikembangkan semula ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian berkembang di beberapa wilayah kota-kota besar termasuk di Semarang ya, di Jogja belum ada ya, dan objek yang diperiksa dan diputus itu tidak hanya kepalitan ya, kemudian berkembang pada perkara-perkara lain yang sudah ditentukan diatur di dalam undang-undang tertentu, termasuk diantaranya perkara-perkara HKI, tapi hanya sebatas aspek perkara perdata. Sedangkan pidana yang tadi masuk delik aduan itu prosesnya sama dengan proses-proses hukum pidana lainnya secara umum ya, yang diatur di KUHP. Jadi mendasarkan pada KUHP sehingga melalui peradilan umum ya, peradilan umum. Jadi itu ya kaitan dengan upaya hukum, dan itulah perlindungan hukum. Jadi namanya perlindungan hukum itu artinya sesuatu hak itu ketika dilindungi, maka ketika hak itu dilanggar orang, apapun pelanggarannya itu, maka pemilik hak itu bisa melakukan upaya hukum ya. Tadi ada upaya pembatalan, ada gugatan perdata, ada pidana, itulah perlindungan hukum ya. Tapi untuk perdata pidana memang hanya pemilik merek terdaftar sesuai dengan sistem ya, sistem konstitutif ya. Jadi pelanggarannya itu seperti apa ya tadi, seperti misalnya menggunakan merek pihak lain tanpa hak ya, baik sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya ya, baik sama pada pokoknya maupun sama pada keseluruhannya. Jadi pelanggaran merek tidak hanya ditentukan penggunaannya itu sama persis ya, tapi juga di sini ada istilah sama pada pokoknya. Jadi maksudnya sama pada pokoknya itu adalah terdapat kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur dominan ya, yang menonjol ya antara merek yang satu dengan merek yang lain ini, sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan ya. Jadi seolah-olah itu sama. Jadi ini juga bisa mempengaruhi kepada masyarakat konsumen, seolah-olah mereknya sama sekalipun mirip-mirip, intinya itu kalau sama pada pokoknya itu. Sedangkan sama persis itu di sini diartikan sebagai sama pada keseluruhannya, itu artinya ya bahwa keseluruhan unsur-unsur yang terdapat pada tanda atau merek itu antara satu dengan yang lainnya itu sama. Jadi sama pada keseluruhannya itu maksudnya itu ya. Jadi mungkin ini saudara-saudara sebagai tambahan saja untuk perkuliahan dengan perekaman video ini, karena memang kita tidak
dibolehkan untuk terus-menerus menggunakan Microsoft Teams tatap maya ya, karena menyangkut kuota dan sebagainya. Sehingga kadang-kala kita menggunakan rekaman seperti ini atau dengan media-media lain ya. Dan jangan lupa saya ingatkan saudara untuk mengisi presensi dengan memilih simbol-simbol yang sudah ditentukan di dalam LMS ya. Jadi kita melalui wadah LMS ini bisa menyelenggarakan perkuliahan dalam masa pandemi ini untuk mengisi sebagai alternatif, karena kita belum bisa dipulihkan ya, belum dipulihkan untuk bertatap muka ya. Nah, mudah-mudahan segera reda dan kita bisa bertatap muka dalam perkuliahan langsung ya. Jadi mungkin ini dulu, terima kasih atas perhatiannya. Kita cukupkan sekian dan selamat siang ya. Terima kasih.